Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang tawabi, ya. Tentang at-tawabi. Apa arti tawabi? Di jamak taksir dari tabi. Apa arti tabi? Yang mengikuti, ya. Kayak tabiin kan orang-orang yang mengikuti. Nah, tawabi ini ya artinya adalah para pengikut. Kenapa dikatakan tawabi? Karena nanti kita akan bahas bahwa keempat kedudukan kata ini dalam sebuah kalimat tidak ada kaidah bakunya. Ya. Kemarin kan kita udah belajar bahwasanya fa'il wajib marfu', maf'ul bi mansub, mudhof ilaih majrur, ya. Nah, kalau kita membahas keempat kelompok kata ini, ya, sifat, ya, atof, kata sambung, kemudian taukid, penguat, dan badal. Apa itu kipasnya satu arah aja ke belakang? Ya, gitu aja. Ya. Jadi naat, atof, taukid, badal ini tidak ada kaidah khususnya. Artinya tidak wajib marfu, wajib mansub, tetapi dia mengikuti kata yang diikuti. Ya, mengikuti kata yang diikuti. Kalau kata yang diikuti itu marfu, maka dia marfu. Kalau kata yang diikuti mansub, mansub. Kalau kata yang diikuti majrur, majrur juga. Dan kalau kata yang diikuti majrur, maka majrur juga, ya. Jadi keempat kelompok ini, naat, atof, taukid, dan badal, tidak ada kaidah bakunya, tidak ada kewajibannya. Artinya tidak seperti fa'il yang wajib marfu. Naat, atof, taukid, dan badal kedudukannya dalam kalimat mengikuti kata yang diikuti. Tapi sekarang kita bahas satu persatu, ya. Apa itu naat, atof, taukid, dan badal? Ya. Naat itu apa? Sifat. Naat disebut juga as-sifat, ya, sifat, ya. Kalau kita yang memberi sifat dalam suatu kalimat, ya, kepada suatu kata, kita menggunakan naat, sifat. Contohnya ini. Hada Zaidun al-Jamilu. Apa artinya? Ini yang adalah Zaid yang tampan. ganteng. Bisa jadi ada dua orang Zaid. Nah, Zaid yang satu ini ganteng, Cantik, yang satu kurang ganteng, ya. Maka dikatakan ada Zaidun al-Jamilu. Maka al-Jamilu ini disebut dengan apa? Naat, ya, atau sifat. Kemudian ra'aitu taliban zakiyan. Artinya apa? Belajar yang cerdas, ya. Karena zakiyan ini sifat bagi taliban, maka dia harus mengikuti talibannya. Kenapa taliban mansub? Karena dia menjadi maf'ul bi, ya. Saya melihat siapa? Taliban, siswa. Karena dia mansub, otomatis sifatnya juga mansub. Ra'aitu taliban zakiyan. Kemudian marartu bi Fatimata al-mujtahidah. Salah nih, ya. Ini apa nih harusnya? Ya. Marartu bi Fatimata al-mujtahidati. Oh iya. Kenapa enggak al-mujtahidata? Karena ada huruf jar. Karena dia menjadi sifat untuk Fatimah. Sedangkan Fatimah majrur dengan adanya huruf jar. Tapi kenapa dia majrurnya malah fathah? Goiru munsharif. Ya, karena goiru munsharif. Berarti marartu bi Fatimata al-mujtahidati. Apa artinya? Saya melewati Fatimah. Saya berpapasan. Marartu itu artinya berpapasan. Saya berpapasan dengan Fatimah yang sungguh-sungguh. Mungkin Fatimah ada yang rajin, ada yang malas. Ya, ini contoh naat. Artinya naat ini tidak ada ketentuan dia harus marfu, dia harus masuk. Tapi lihat, yang dia sifati itu apa? Kalau yang disifati marfu, dia marfu. Contohnya ini, ya. Ada Zaidun al-Jamilu. Kenapa al-Jamilu marfu? Karena Zaidun marfu. Kenapa Zaidun marfu? Sebagai khabar mubtada. Ya, ini naat. Kita lanjut ke atof. Atof itu apa sih? Kata sambung. Kalau di Indonesia itu kata sambung kayak apa? Dari, atau, kemudian, ya, maka. Nanti kita pelajari lebih detail. Contohnya ini. Ja'a Zaidun wa Fatimatu.
Apa artinya? Telah datang Zaid Zaid dan Fatimah. Fatimah. Karena Fatimah maktuf ya ke Zaidun dan Zaidun marfu. Kenapa Zaidun marfu? Khobar. Fa'il. Khobar dari mana? Fa'il. Fa'il ya. Karena dia fa'il marfu maka dia pun mengikuti Zaidun. Ja'a Zaidun wa Fatimah tuh ya. Ra'aitu Hamidan wa Talibaini. Saya melihat melihat Hamid dan dua orang siswa. siswa. Kenapa nggak Talibani? Karena waktu nasab dia pakai yang ya. Ya, jadi Sana. Ra'aitu Hamidan wa Talibaini, tidak boleh wa Talibani karena musanna ketika Nasab. mansub pakainya yang aini bukan yang ani ya. Kemudian marartu bi Bakrin wal muslimina. Artinya apa? Saya berpapasan dengan Bakar dan dua muslimin. Dua orang Muslimina. muslimin. Nama mudzakkar salim ya. Karena dia maktub ke Bakar dan Bakar majrur, maka jama mudzakkar salimnya harus yang versi Ya. majrur. Bagaimana ketika majrur pakai yang? Pakai Ya, ya. jadi nggak boleh maratu bi Bakrin Muslimuna. wal muslimuna. Tapi kalau kita nanti udah dalami ya bahasa Arab, boleh nanti maratu bi Bakrin wal muslimuna. Tergantung alasannya dijadikan apa. Nanti boleh. Tapi itu nanti ya. Ini jadi fa'il bisa dia. Jadi matub apa? Dia jadi atofnya ke sini maratu. Saya dan kaum muslimin melewati Bakar. Nah, kalau untuk belajar nama enaknya begitu. Merubah baris boleh, yang penting ada alasannya. Asal jangan Quran aja. Quran jangan, ya. Gitu. Ini atof. Kemudian taukid. Tapi taukid yang dimaksud di sini bukan taukid dengan huruf tertentu seperti inna sungguh atau dengan sumpah atau dengan lam taukid kan ada ya, lam taukid. Tapi pembahasan taukid dalam bab tawabi itu khusus untuk ya kata nafsu, kullu, ya, kaum dan ajma'u, ya apa ajma, ya. Jadi terbatas hanya untuk 4 kata. Nanti kita akan belajar kalau kita membahas taukid di bab tawabi yang dimaksud hanya 4 kata: an-nafsu, wal ainu, wa kullu, wa ajma'u. 4. Nafsu apa artinya? An-nafsu diri ya. Al-ainu Mata. zat, sama diri juga, zatnya, ainnya, dirinya, zatnya sama. Kemudian kullu apa artinya? Semuanya. Ajma'u Semuanya juga. sama, jadi semuanya juga. Nah, jadi taukid ketika kita membahas masalah tawabi khusus untuk 4 kata: an-nafsu wal ainu wa kullu wa ajma'u. Contohnya apa? Qoma Zaidun nafsuhu. Kenapa dikatakan taukid? Kalau kita bilang koma Zaidun, mungkin ada yang belum percaya. Masa sih Zaid berdiri? Mungkin selama ini kita ngelihat Zaid ini nggak bisa jalan orangnya. Terus tiba-tiba ada yang ngomong koma Zaidun. Ah, masa sih koma si Zaid berdiri? Karena selama ini dia lumpuh. Maka untuk memberikan penguat, koma Zaidun nafsuhu. Benar-benar si Zaid yang berdiri. Koma Zaidun nafsuhu. Berdiri sendiri. Nafsuhu, dirinya, si Zaidnya. Jadi yang berdiri si Zaidnya, bukan anaknya, bukan kucingnya, bukan istrinya, tapi memang benar-benar dirinya. Ya. Dan memang ini agak jarang ya kita temukan dalam kalimat bahasa. Ra'aitul qauma kullahum. Ini apa masalahnya? Ra'aitul qauma kullahum. Saya melihat kaum kullahum. Untuk menekankan bahwa tidak ada satupun yang tidak terlihat, semuanya udah terlihat. Ra'aitul qauma kullahum. Jadi dia kenapa kullah? Karena dia menjadi taukid untuk kaum. Karena qauma mansub maka dia mansub. Kenapa pakai hum Ustaz? Bukan kullahu. Kan kaum itu mufrad atau jamak? Dia isim jamak. Isim jamak. Iya, jadi dia kayak nas. Nas itu dia isim jamak. Jadi dianggapnya jamak. Ra'aitul qauma kullahum, enggak bisa kullahu karena jamak. Kemudian marartu bil qaumi ajma'ina. Ini sama kayak kullah, ya. Marartu bil qaumi ajma'ina. Ya, kenapa ajma'ina? Karena dia memberikan taukid ke
qaum. Karena qaum majrur maka dipakainya ya majrur. Ya, ajma'ina bukan ajma'una ya. Tapi ini taukid. Kemudian yang terakhir badal. Apa itu badal? Kalau di bahasa Indonesia badal itu keterangan pengganti ya. Kita hanya lupa di pelajaran SMA atau SMP. Kayak begini kalimatnya. Presiden Republik Indonesia, SBY menghadiri rapat penting. Siapa Presiden RI? Siapa SBY? Presiden RI. Nah, itu disebut dengan badal dalam bahasa Arab. Penjelas. Keterangan pengganti kali namanya ya. Ya. Ketua kelas kita, Zaid, telah keluar. Siapa Zaid? Ketua kelas. Siapa ketua kelas kita? Zaid. Nah, itu disebut dengan badal. Tapi badal ini ada dua jenis yang paling masyhur ya. Ada kalanya yang menjelaskan jabatannya atau kedudukan seseorang. Yang kedua, menjelaskan bagian dari keseluruhan. Misalkan kalau kita mau bilang saya telah makan roti setengahnya, sepertiganya, sepertujuhnya, itu pakai badal juga. Contoh ya, contohnya ini. Qoma Zaidun akhuka. Qoma Zaidun akhuka. Artinya apa? Saudara kamu. Si Zaid, saudaramu, telah berdiri. Artinya Zaid yang saya sebutkan di sini, Zaid saudara kamu, bukan Zaid yang lain, seperti itu ya. Jadi menjelaskan. Akatus samaka nisfahu. Saya Saya telah makan ikan Separuhnya. separuhnya, setengahnya ya. Nah, ini yang saya sebut ada kalanya badal itu menjelaskan jabatan atau kedudukan ya. Saudaramu, ibumu, ayahmu, gurumu. Ada kalanya menjelaskan persentase atau bagian. Akatus samaka nisfahu. Contohnya lagi marartu bi bakrin ammika. Marartu bi bakrin ammika. Saya berpapasan dengan bakar pamanmu. Jadi bakar yang pamanmu, bukan bakar yang lain. Seperti itu. Nah, ini badal. Ya, ada pertanyaan? Dari keempat jenis badal ini, yang paling sering kita temukan 3, na'at atau badal. Lebih-lebih na'at. itu yang badal hampir seperti taukid ya, Ustaz. Jadi Ya? sifatnya untuk mengingatkan. Hampir, tapi kan kalau tahu kita terbatas ke 4 kata aja. Kullu, an-nafsu, al-ainu, Ainu, kullu dan ajma'u. ajma'u. Sedangkan badal bisa apa aja. Ya. Oke. Memang mirip, ya. Dari sisi penguatannya. Ya. Tapi dari sisi cirinya, kalau taukid ini terbatas hanya untuk 4 kata, an-nafsu, al-ainu, kullu, ajma'u. Sedangkan badal bisa apa aja. Katanya bebas. Jadi pada pertanyaan? Sama seperti hadal kitabu jadi badal jadi badal itu. Iya. Nanti kita bahas ketika membahas badal itu ada kaidah bila setelah isim isyarah ada isim yang al mu'arrab bi al, ada isim yang menjadi ma'rifat dengan sebabnya al, itu hukumnya pasti menjadi badal. Ya. Bukan kadang-kadang, sudah pasti harus menjadi badal, ya. Kalau hadal kitabun artinya adalah ini adalah buku, tapi kalau hadal kitabu buku ini kalimatnya menjadi tidak sempurna, seperti itu ya. Pertanyaan lagi? Dan kalau nggak ada, ini ringkas bahwasanya tawabi merupakan kelompok kedudukan kata dalam kalimat yang i'rabnya mengikuti kata yang diikuti. Jadi tidak mutlak marfu, mansub, majrur atau majzum, tapi dia mengikuti kata yang diikuti. Nanti tiap kelompok dari 4 kelompok ini ada istilahnya. Nanti ada istilah na'at man'ut ya, atau ma'tuf, taukid mu'akkad dan badal mabdul. Ya. Na'at itu adalah apa? Sifat ya, atau kata sambung, taukid, penguat, badal, keterangan pengganti. Baik, penjelasan cukup untuk pengantar tawabi. Setelah ini insyaallah kita akan bahas satu persatu lebih detail na'at apa, taukid, ataf dan badal. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.